Warga jalan antara desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara gempar dengan penemuan jasad ibu rumah tangga bersama balita kembarnya di dalam kamar rumah. Korban bernama Rista Dames Hariboru Saragi, 38 tahun, dan dua anak kembarnya yang masih berusia 4 tahun ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di tempat tidur. Korban Rista diketahui merupakan seorang guru SMA negeri di Deli Serdang. Petugas Polresta Deli Serdang yang mendapatkan laporan warga menurunkan tim lab forensik untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Tim forensik Polda Sumut mengambil sampel cairan lambung, cairan di kerongkongan, urin dan darah, dan dari hasil pemeriksaan yang berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara korban tewas karena keracunan karena tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara oleh penyidik adalah keracunan oleh karena zat yang beracun, dan oleh karena itu dari pemeriksaan keluar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ya, jadi karena memang dari penyidik juga ada di TKP juga ada tanda-tanda minum sesuatu yang sifatnya beracun, sehingga cairan lambung, lalu cairan yang ada di tenggorokannya, kemudian urin dan darahnya diambil untuk kami lakukan pemeriksaan toksikologi namanya, ya, pemeriksaan toksikologi yang dilakukan di laboratorium forensik Polda Sumatera Utara yang ada di Polda. Polisi masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui jenis racun apa yang digunakan atau dikonsumsi korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, dua bocah laki-laki diduga dibuang orang tuanya di kawasan industri Serang, Banten. Kini kasus penelantaran kedua anak itu ditangani unit PPA Satreskrim Polres Serang. Dua anak laki-laki diduga dibuang ibu kandungnya di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kedua anak itu ditemukan petugas keamanan setempat bersama tas yang berisi pakaian anak dan botol susu bayi. Kini anak berusia 3 tahun dan 9 bulan itu dalam perawatan unit perlindungan anak Dinas Sosial Kabupaten Serang. Naruh anak itu bawa ojek. Ya udah, di sini kan namanya anak takut keinjak mobil ya. Sementara itu, bocah yang disekap dan dianiaya ayah tirinya di Bogor, Jawa Barat menjalani pemulihan trauma. Sedangkan pelaku mengaku kerap menyiksa anak tirinya lantaran kesal korban dinilai jahil dan nakal. Polisi kembali memeriksa ayah penganiaya anak tiri di Mapolres Metro Depok, Jawa Barat. Menurut pengakuan tersangka, ia kesal lantaran anak tirinya dinilai jahil dan nakal. Tersangka juga emosi karena korban bertengkar dengan anak kandungnya. Sementara itu, korban yang masih berusia 8 tahun masih menjalani pemulihan trauma. Memang kalau terlihat dari pelaku, pada saat kita tanyakan kemarin, pelaku bilang bahwa itu spontanitas ya. Dia bilang bahwa dia kesal karena anak kandungnya yang masih bayi dilakukan seperti itu oleh korban, sehingga kemudian membalasnya. Nah, pada saat kita bertanya kenapa harus diikat pada saat Senin pagi, pada saat si suami dan istrinya ini kerja, si pelaku bilang bahwa ya biar nggak melakukan lagi, sehingga saya ikat. Tapi kan itu sampai malam ya, sampai malam dengan kondisi rumah listrik mati, token habis, sehingga akhirnya warga bersama anggota polsek kemudian mendobrak rumah tersebut. Sebelumnya warga Bojonggede, Bogor, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan yang ditinggali tersangka dan korban. Warga mendapati korban disekap dengan kaki dan tangan terikat, sementara tubuhnya penuh luka memar dan luka bakar akibat disetrika ayah tirinya. Tetangga korban mengaku curiga karena kerap mendengar suara rintihan dari rumah korban. Korban juga sering datang ke rumah tetangga untuk meminta makan. Saat penganiayaan terjadi, ibu korban sedang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bandung kini punya toilet canggih daur ulang yang dapat mendaur ulang limbah cair untuk digunakan kembali oleh masyarakat. Berada di Kampung Pasir Luyu, Kecamatan Regol, toilet komunal tersebut jadi bagian dalam program Citarum Harum. Warga Kampung Pasir Luyu patut berbangga karena memiliki toilet canggih satu-satunya di Indonesia. Toilet komunal ini menggunakan teknologi untuk mendaur ulang limbah cair rumah tangga menjadi bersih dan dapat digunakan kembali sebagai air pembilasan. Kehadiran toilet ini masuk dalam program Citarum Harum yang dapat mengurangi pencemaran di Sungai Citarum. Kalau Citarum bersih, ya laut di sekitar Thailand jadi bersih, semua jadi bersih kira-kira. Dan saya ucapkan selamat, Pasir Luyu wilayahnya dipakai percontohan, siap-siap beken, ya, wisata toilet. Dan titip ada perubahan perilaku juga yang kita harapkan menjadi lebih higienis, lebih bersih. Ada 5 kamar toilet dan sejumlah urinoir, serta 2 tangki besar bernama Aquonic 600, tangki pengolahan limbah dengan kapasitas masing-masing 600 liter. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Klub raksasa Bayern Munchen ditaklukkan Villarreal di leg pertama perempat final Liga Champions. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.